dia berdiri, nanti sampai rumah malah pengen beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Taman Siswa Banjarnegara, Prodi Manajemen, Kelompok 2B semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ratna Suryani, Sarjana Perikanan, Magister Sains, Magister Manajemen. Fungsi-fungsi paragraf. 1. Paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. 2. Paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. 3. Kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. 4. Paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, ciri-ciri. 1. Berisi satu gagasan utama atau gagasan pokok dan dilengkapi dengan gagasan pendukung sebagai penjelas. Kedua, kalimat penjelas harus benar-benar mendukung gagasan pokok. 3. Gagasan utama dan gagasan pendukung dikemas dengan kalimat yang lugas dan efektif serta tidak bertele-tele. 4. Dalam sebuah paragraf, antar kalimat saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan tujuannya, paragraf dibagi menjadi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berikut ini penjelasannya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi dibuat untuk menceritakan rangkaian kejadian baik peristiwa yang terjadi secara nyata atau fiksi berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah bisa merasakan kejadian tersebut. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya mengenai gambaran sebuah peristiwa atau objek. Tujuan dari paragraf deskripsi adalah memberikan penjelasan untuk pembaca terkait peristiwa atau objek yang sedang dibahas. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi berisi informasi ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari paragraf eksposisi adalah untuk memberikan informasi atau ilmu baru kepada pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi biasanya ditemui di teks opini atau naskah debat. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat untuk meyakinkan pembaca. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Berdasarkan tujuannya, paragraf dibagi menjadi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berikut ini penjelasannya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi dibuat untuk menceritakan rangkaian kejadian baik peristiwa yang terjadi secara nyata atau fiksi berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah bisa merasakan kejadian tersebut. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya mengenai gambaran sebuah peristiwa atau objek. Tujuan dari paragraf deskripsi adalah memberikan penjelasan untuk pembaca terkait peristiwa atau objek yang sedang dibahas. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi berisi informasi ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari paragraf eksposisi adalah untuk memberikan informasi atau ilmu baru kepada pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi biasa ditemui di teks opini atau naskah debat. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat untuk meyakinkan pembaca. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk membujuk membaca agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Yang keempat, ada jenis-jenis paragraf. Paragraf dibagi berdasarkan letak kalimat utama dan tujuannya. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. 1. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang meletakkan gagasan pokok berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Ciri utama paragraf induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan kalimat penjelas berada sebelum kalimat utama dan bisa di kalimat pertama. 3. Paragraf campuran atau deduktif dan induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di bagian awal dan akhir. Walaupun muncul dua kali, namun bukan berarti gagasan utamanya ada dua, fungsinya untuk mempertegas informasi. Unsur-unsur paragraf. Pertama, paragraf harus lengkap, yaitu berisi kalimat utama atau gagasan pokok. Yang kedua, paragraf harus berisi kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Yang ketiga, paragraf harus memiliki koherensi antara kalimatnya, yaitu kesatuan untuk menghubungkan antar kalimat. Yang ketiga, paragraf harus memiliki kesatuan, yaitu perpaduan yang kuat antara kalimat utama dan pendukung. Yang keempat, paragraf harus memiliki konjungsi atau penghubung yang berguna untuk menghubungkan antar kalimat.
Yang kelima, paragraf harus harmonis, normatif, gramatis, dan stematis. Contoh paragraf persuasi masih banyak ditemui warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan masyarakat tiap tahunnya. Sampah yang dibuang ke sungai membuat aliran air tidak lancar dan akhirnya menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Maka tak heran apabila di Jakarta sering terjadi banjir akibat tumpukan sampah di sungai. Contoh paragraf eksposisi. Saat ini, jumlah petambak udang Faname cukup banyak. Diketahui bahwa harga udang Faname lebih murah dibandingkan dengan udang Windu. Namun, udang Faname memiliki keunggulan. Alasan beberapa petambak lebih memilih udang Faname karena udang ini lebih tahan dari berbagai penyakit dan cepat panen. Sekian dari saya. Pendidikan sangatlah penting dijalani oleh semua orang. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak, serta belajar hal-hal baru. Meskipun banyak orang-orang yang malas belajar, kita harus tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Oleh karena itu, teman-teman yakin dan percaya Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, kita adalah bagian kemajuan bangsa yang lahir dari STIE Banjarnegara. Dan oleh karena itu, marilah bergabung bersama kita di STIE Banjarnegara. Terima kasih.